Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak dosen penyampu yaitu Bapak Husni Muharram Ritonga BA MSCM, mata kuliah Manajemen Strategi. Dan yang saya sayangi kepada teman-teman sekalian, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kuliah kami yang berjudul Kesalahan Manajemen Strategi di Perusahaan Nokia. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasusnya mengenai kesalahan manajemen strategi di perusahaan Nokia. Nah, studi kasus ini akan membahas gimana Nokia, perusahaan yang dulunya dominan di industri ponsel, mengalami penurunan drastis. Drastisnya karena kesalahan dalam manajemen strategi mereka sendiri. Pertama, di sini ada profil perusahaan Nokia. Sejarahnya Nokia awalnya adalah perusahaan kertas dan kabel di Finlandia yang didirikan pada tahun 1865. Mereka memasuki pasar telekomunikasi pada tahun 1990-an. Lalu mereka mengalami kenaikan pada akhir 1990-an. Nokia menjadi pemimpin pasar ponsel global dengan produk-produk yang inovatif dan mudah digunakan. Lalu mereka mengalami penurunan di awal 2000-an. Nokia mulai kehilangan pangsa pasar karena tidak mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan persaingan baru. Di sini ada strategi awal Nokia. Strateginya fokus pada bisnis-bisnis telepon seluler. Yang pertama ada pengembangan jaringan. Nokia berfokus pada pengembangan jaringan seluler dan infrastruktur telekomunikasi. Lalu inovasi produk. Nokia dikenal karena inovasinya dalam desain dan fitur ponsel, seperti keyboard fisiknya dan daya tahan baterai yang lama. Lalu ada pemasaran global. Nokia berhasil memperluas pasarnya ke seluruh dunia dengan strategi pemasaran yang elektif dan efektif. Lalu ada kesalahan manajemen strategi. Itu yang pertama ada lambat beradaptasi dengan perubahan teknologi. Kebangkitan smartphone, Apple merilis iPhone pada tahun 2007 yang mengubah landscape industri ponsel dengan layar sentuh dan aplikasi. Lalu tanggapan Nokia hanyalah awalnya meremehkan iPhone dan tidak menganggapnya sebagai ancaman serius, sehingga menyebabkan kehilangan keunggulan. Nokia gagal beradaptasi dengan teknologi smartphone dengan cepat dan kehilangan keunggulan kompetitifnya. Menjelaskan tentang kehilangan keunggulan kompetitif dalam pasar smartphone. Yang pertama, sistem operasi. Nokia menggunakan Symbian yang kurang fleksibel dan tidak sepopuler iOS dan Android. Yang kedua ada antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna Nokia kurang intuitif dan sulit digunakan dibanding dengan smartphone berbasis sentuh. Lalu selanjutnya ada ekosistem aplikasi Nokia tidak berkembang pesat, sementara iOS dan Android memiliki toko aplikasi yang lebih besar. Yang terakhir ada harga. Nokia menjual smartphone dengan harga yang lebih tinggi daripada kompetitornya, yang menjadi penghalang bagi konsumen. Kurangnya inovasi produk baru. Yang pertama, ada fokus pada fitur lama. Nokia terlalu pada fitur lama yang sudah tidak lagi relevan di era smartphone. Yang kedua, kegagalan. Nokia gagal menciptakan produk baru yang menarik dan inovatif untuk bersaing dengan kompetitor. Yang terakhir ada kehilangan momentum. Kurangnya inovasi mengakibatkan Nokia kehilangan momentum dan tidak lagi dianggap sebagai pemimpin di industri. Lalu, masalah dalam manajemen kepemimpinan dan pengambilan keputusan.
Yang pertama itu biaya. Nokia menghabiskan banyak uang untuk R&D tetapi tidak menghasilkan inovasi yang efektif. Kedua, kultur. Nokia memiliki budaya yang terlalu berfokus pada penjualan dan kurang berfokus pada inovasi. Yang ketiga, kepemimpinan. Manajemen puncak Nokia tidak mampu mengambil keputusan yang tepat untuk menghadapi perubahan teknologi. Di sini ada dampak kesalahan manajemen strategi terhadap kinerja perusahaan. Yang pertama itu penurunan penjualan. Penjualan Nokia menurun drastis karena konsumen beralih ke smartphone berbasis iOS dan Android. Yang kedua itu kerugian finansial. Nokia mengalami kerugian finansial yang besar dan terpaksa melakukan pemotongan biaya dan PHK. Yang ketiga itu kehilangan pangsa pasar. Pangsa pasar Nokia di industri ponsel menurun secara signifikan yang mengakibatkan penurunan dominasi mereka. Lalu di sini pelajaran yang dapat diambil dari kasus Nokia adalah yang pertama itu adaptasi cepat. Perusahaan harus cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tren pasar. Yang kedua itu inovasi berkelanjutan. Inovasi dan pengembangan produk baru sangat penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Yang ketiga itu kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang kuat dan visioner diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat dan menghadapi tantangan. Baik, dari semua penjelasan ini dapat kita